Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Kesumani Megawangi sebagai moderator dari kelompok 6 Ilmu Fikih. Dengan anggota kelompok 1 Abdullah Al-Mufid, 2 Muhammad Akmal Fajar, 3 Farah Fauziah Sahda, 4 Raisa Kesumani Megawangi, 5 Dika Robi Fauzi. Di sini kami kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang puasa sunnah yang meliputi definisi puasa sunnah, syarat puasa sunnah, rukun puasa sunnah, dasar hukum puasa sunnah, hal yang membatalkan puasa sunnah, dan macam-macam puasa sunnah. Definisi puasa sunnah dan syarat puasa sunnah akan dijelaskan oleh Dika. Rukun puasa sunnah dan dasar hukum puasa sunnah akan dijelaskan oleh Akmal. Hal yang membatalkan puasa akan dijelaskan oleh Raisa. Macam-macam puasa sunnah akan dijelaskan oleh Farah. Untuk pemateri saya persilahkan. Puasa sunnah. Definisi puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala, sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Syarat puasa sunnah yaitu 1. Beragama Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah balik. Syarat kedua yang menjadikan seorang wajib untuk menunaikan ibadah puasa adalah usia balik. Yang ketiga berakal atau tidak gila. Syarat wajib puasa adalah berakal. Yang keempat sehat. Orang yang sedang sakit tidak diwajibkan berpuasa, namun harus menggantinya di lain hari saat sudah sembuh kembali. 5 mampu. Syarat wajib puasa selanjutnya adalah orang yang berpuasa harus dalam keadaan mampu untuk melaksanakannya. 6 tidak dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh boleh meninggalkan puasa, tapi wajib baginya untuk mengganti di lain hari sejumlah puasa yang ditinggalkan. 7 suci dari haid dan nifas. Menurut ijma para ulama, wanita yang sedang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa, bahkan haram hukumnya apabila mereka menjalankan puasa. Adapun keutamaan puasa wajib bulan Ramadan seperti disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat, dan di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. HR An-Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fajar Rizky dengan NIM 2141130301126. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun puasa. Rukun puasa yaitu niat puasa setiap di bulan Ramadan atau puasa wajib, atau puasa yang disering disebut puasa di siang hari, puasa dengan sunat, meninggalkan sesuatu yang dapat merusak puasa, menahan diri dari jima, berbuka puasa saat adzan maghrib tiba. Selanjutnya, dasar hukum puasa. Dasar hukum puasa Ramadan dalam Al-Quran dan hadis disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari hukum puasa Ramadan, yang pertama adalah diambil dari salah satu surat dalam kalam Allah, yakni Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa semua orang yang beriman wajib melaksanakan puasa seperti yang sudah dihukumkan pada kaum sebelumnya untuk menambah ketakwaan. Dalam hadis Rasul, selain melalui dasar kalam Allah,
mewajibkan melaksanakan puasa Ramadan juga telah ada dasarnya dalam hadis Rasulullah SAW. Menurut hadis Rasulullah di atas, disebutkan bahwa puasa yang wajib dikerjakan kaum muslim dan muslimat adalah puasa Ramadan. Namun perlu diketahui juga bahwa jika umat Islam ingin melaksanakan puasa sunnah, dalam hal ini tidak dilarang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lewat hadis ini sudah jelas bahwa puasa Ramadan memang wajib dilaksanakan. Dengan kata lain, hadis sebagai penguat dasar hukum melaksanakan puasa Ramadan dalam Al-Quran ini diriwayatkan karena adanya orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Kusumani Megawangi dengan NIM 214110301116. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja, seperti mulut, telinga, dan hidung. Yang kedua, memasukkan benda ke dalam salah satu jalan. Maksud jalan pada konteks ini adalah kemaluan dan dubur. Yang ketiga, muntah secara disengaja. Yang keempat, berhubungan badan secara sengaja. Yang kelima, keluar mani atau sperma. Yang keenam, haid atau menstruasi. Yang ketujuh, nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Yang kedelapan, gila atau junun. Yang kesembilan, murtad. Murtad adalah keluar dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia Sada dengan NIM 2111301029. Macam-macam puasa sunnah. Di sini ada 4 macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa sunnah Senin Kamis. 2. Puasa ayamul bid'ah. Yang ketiga, puasa Sya'ban. Yang keempat, puasa Syawal. Yang pertama, pengertian puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan puasa sunnah yang pertama, yakni puasa sunnah yang cukup populer dilakukan umat Islam. Sederhananya, ini adalah puasa sunnah yang dilakukan di hari Senin dan Kamis. Yang kedua, puasa Ayamul Bid'ah. Puasa Ayamul Bid'ah adalah puasa 3 hari pada setiap bulan Komariah, yakni tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Puasa sunnah ini dikenal sebagai puasa hari putih. Yang ketiga, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah salah satu macam puasa sunnah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Yang keempat, puasa Syawal. Puasa Syawal adalah macam puasa sunnah lainnya yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal pasca hari raya Idul Fitri. Puasa sunnah ini dilakukan di tanggal yang tidak ditentukan, boleh urutan maupun acak asal masih dalam bulan Syawal.